Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamd jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut najata minan nar wal afa inda hisab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan hari-hari ini, di mana jika kita masih bertemu dengan hari, berarti umur kita masih panjang, masih diberi kesempatan untuk berzikir, bersyukur, bertafakur, beristighfar, dan masih diberi kesempatan untuk membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memikirkan masa depan kehidupan kita. Dan masa depan itu hanya ada dua, yaitu surga ataupun neraka. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari masa depan yang buram. Diceritakan nanti dalam Subhanallah, neraka ada yang menangisnya dengan bahasa Arab. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Astaghfirullahaladzim. Taubatan abdi zalimin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatan abdi zalimin. Saudara-saudara sekalian, selagi kita masih ada umur, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat atas segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tobatnya orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di sini diceritakan tobatnya penggali kubur. Jadi pada zaman dahulu ada seorang yang kerjanya menggali kubur. Begitu dia menggali kubur, dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh penggali kubur ini sungguh di luar kebiasaan. Di mana seorang penggali kubur, di mana penggali kubur tersebut menguburkan seorang perempuan meninggal dunia. Kemudian sang penggali kuburannya itu mengambil barang-barang yang berharga. Dia gali sendiri. Setelah menggalinya hingga lahat, ketika itu terbuka papan lahat, lalu saya ambil kain kafan pembungkus dan selendang mayit tersebut. Tiba-tiba tangan mayit tersebut bergerak. Lalu saya tangkap tangannya dan kepadanya saya katakan, apa kamu kira kamu bisa mengalahkan saya? Dengan kedua dengkul saya mayat itu telah saya tekan, akan tetapi tangannya telah menyambar muka saya dengan secepat kilat. Dan telah terlihat tampak jelas di mukanya bekas goresan 5 jari di mukanya.
ketika dia membuka kain penutup wajah, saya lalu bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan? Dengan segera saya telah membalikan kain kafannya dan juga selendangnya menutup tubuhnya. Lalu kembali saya uruk kuburnya, dan setelah itu seumur hidup saya tidak akan menggali lagi kuburan. Itulah janji penggali kubur kepada dirinya sendiri. Lalu penggali kubur menulis surat kepada Al-Zaid. Setelah mendengar cerita laki-laki penggali kubur itu dan apa yang diceritakan oleh penggali kubur itu telah diceritakan kembali, kemudian Al-Zaid membalas surat yang dikirim selang beberapa lama. Celakanya, tanyakan padanya, yaitu orang yang mengakui Islam lalu meninggal, apakah mukanya tetap menghadap kiblat atau sudah berpaling dari kiblat? Akhirnya saya telah menunjukkan surat tersebut kepada orang tadi. Saya bertanya, tolong beritahu tentang orang yang meninggal dunia itu, apakah mukanya tetap menghadap kiblat atau berpaling? Mereka menjawab, kebanyakan dari mereka adalah telah berpaling menghadap kiblat. Dan kepada Al-Zaid telah aku tuliskan terangan ini. Ia membahas surat dalam beberapa hari dalam surat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tersebut telah diucapkan sebanyak 3 kali, sedangkan orang yang meninggal dunia dan mukanya telah berpaling dari kiblat, orang tersebut adalah meninggalnya tidak dalam keadaan Islam. A'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.